Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Al Alif Channel. Ya, kali ini saya akan menyampaikan ya beberapa poin atau beberapa informasi mengenai video yang saya upload ini. Ya, jadi dalam video ini adalah di mana saya sendiri Alif ada undangan dari saudara saya untuk menghadiri acara sesi Kristen bertanya Muslim menjawab. Nah, namun begitu saya datang dan saya sampai, ternyata sudah ada beberapa Kristen, ya pihak kekristenan dan mereka pendeta ya, sudah siap untuk bertanya. Namun uniknya adalah, hal yang uniknya ini Ikhwan Fillah, sebelum mereka bertanya ke Muslim, ternyata mereka sesama Kristen saling cakar-cakaran gitu lah. Dimana di sini adalah yang satu, Pak Daniel adalah dari Wanes, mengatakan bahwa Tuhan itu satu, Yesus itu adalah Tuhan juga, Bapa, dan Bapa adalah Yesus. Yang satu adalah Tritunggal. Sehingga di sini terjadi perdebatan sengit, hanya mungkin pihak tuan rumah berusaha untuk mencairkan karena tidak elok, tidak enak gitu ya. Nah, agar tidak gagal paham atau tidak salah paham dengan apa yang saya suguhkan dan memang beliau juga melive-kan, maka silahkan tonton videonya. Sebelum ditonton ya, ini karena menarik, mungkin Iwan Bula sudah tidak sabar. Ini menunjukkan bahwa mereka beragama tidak punya pijakan yang kuat. Banyak sekali sesuai dengan dalil-dalil ayat di Al-Quran bahwa mereka berkeyakinan, beragama hanya mengikuti prasangka saja, hanya mengikuti kebiasaan nenek moyangnya terdahulu tanpa melalui dalil yang kuat. Itu beberapa dalil di Al-Quran. Nah, mari kita simak videonya bagaimana eh, perdebatan mereka selama beberapa menit ke depan. Yuk kita simak. Ketika kata Elohim atau Allah sering itu merujuk kepada Bapa, walaupun tak selamanya Bapa, karena bisa merujuk ketiganya. Nah, disebut Bapa karena darinya berdiam, bersumber firman dan rohnya. Bapa, firman dan rohnya itu adalah eksistensi yang sempurna. Makanya disebut pribadi. Ya, mengapa disebut pribadi? Karena sempurna dia. Kita, saya punya pikiran, punya roh, punya tubuh, tetapi ketiganya dalam diri saya tidak sempurna. Saling melekat satu sama lain. Kalau terpisah, akal saya dari badan saya goblok, bodoh. Kalau roh saya keluar dari tubuh saya jenazah. Tetapi dalam diri Elohim yang Ehad itu sempurna dia. Jadi namanya, nama Yod He Vav He itu, kalau saya namanya Pietro, ya, iya firman saya, roh saya namanya Petrus, Petrus yang sama gitu. Itu makanya namamu yang ada padamu. Artinya Yesus itu sebagai firman Allah memang ada dalam diri Bapa. Sebelum segala ada, sudah ada. Oke, saya nanya Pak, saya nanya Anda ya. Petro mau ditanya ini, sabar ya. Gini, saya nanya dia, Bro. Nanti ini ada Wanes sama Katolik cakar-cakaran. maaf, saya tadi bercanda saja tadi. Gak apa-apa lah, cakar-cakaran sekali. Saya tadi menaikkan apa aja supaya karena dingin di sini. Sudah menabrak logika yang tadi barusan dia sodorkan. Petro, firman Petro dan roh Petro adalah satu pribadi, betul nggak? Yaitu diri Petro. Saya boleh dibandingkan dengan Allah selama Bapak Pendeta bisa memahami bahwa saya itu adalah gambaran Allah. Sebagai gambaran Allah itu saya tidak sempurna, tetapi unsur-unsur saya itu terbuat dari Allah. Makanya dengar dulu Pak, saya belum habis nih. Enggak, kamu jangan membuat satu framing, lalu saya mengamini framingmu. Framingmu harus saya benarkan dulu. Nanti tinggal jelaskan, kan saya ini kan bantah. Ini Petro pakai substansial loh. Ini gimana nih? Pakai substansial loh Daniel. Ini benar apa salah? Lanjut. Begini, itu salah saya bantah dari filosofisnya. Jadi contoh, Tristan, pikiran Tristan dan roh Tristan itu berapa pribadi, Bro? Tiga lah. Satu pribadi. Satu lah kok tiga, gimana? Tristan ini ada berapa pribadi?
Oh, Kurang tahu kan? makanya Bapak Pendeta kamu nakal. Nah, Nakalnya Bapak Pendeta, nakalnya Bapak Pendeta, sebentar. Bapak Pendeta, sebentar dong. Kamu kalau udah mengeluarkan satu statement, biar saya langsung bantah. Nanti kalau saya biarkan kamu lolos. Bukan. terus kemana, Petro? Saya komentari Kristen dulu. Saya komentari. Kamu jangan Saya komentari. Saya komentari dulu. Metafora atau Gini, saya lagi nanya Bro Tristan, saya nggak nanya Anda. Bro Tristan, lu ada berapa pribadi? Lu ada berapa kesadaran, Bro Tristan? Lu ada berapa pribadi? kesadaran Saya itu satu pribadi. Kesadaran itu pribadi. Saya lagi tanya Tristan. Tristan ada berapa pribadi? Satu. Terdiri dari jiwa, jasad, Satu pribadi punya jiwa, berapa jasad, dan kesadaran? nyawa. Satu pribadi punya berapa kesadaran? Satu. Sekarang saya nanya Pak Petro gitu. Allah itu kan punya roh dan firman. Itu pribadi, Pak. Boleh saya jawab? Boleh. Bapak Pendeta kamu nakal, kenakalanmu di sini. Kenakalan Bapak Pendeta adalah Bapak Pendeta menyamakan Allah dengan Tristan, walaupun sebenarnya memang dalam diri Tristan itu ada gambaran Allah. Kita ini tidak sempurna. Saya tidak sempurna. Sebentar, diam dulu dong kamu Pendeta. Saya tidak sempurna. Pikiran saya, roh saya, ya dia tadi kamu ngomong. Pikiran saya. Gantian. Dan ini terakhir nih. Pendeta, gimana sih? Udah datang Ustaz Alifnya. Pikiran saya, roh saya, tubuh saya adalah tiga eksistensi dalam diri saya dan satu diri hakikat saya. Apa hakikat saya? Insan, makhluk. Maka pikiran saya makhluk ciptaan, tubuh saya makhluk ciptaan, roh saya makhluk ciptaan. Sebagai ciptaan saya ini terbatas. Ketiganya tidak sesempurna dia dalam diri Allah. Allah yang sebagai Bapa dia disebut mengeluarkan firman dan roh adalah Khalik, pencipta, sempurna dia. Oke, jadi Bapak. Saya nanya. Kita harus bisa dibedakan Tristan dan Allah, Elohim. Oke, saya terima penjelasannya. Pertanyaan lanjutnya begini. Terakhir ya, terakhir. Pertanyaan lanjutnya begini. Silakan. Kalau begitu, dia punya berapa kesadaran dan berapa kehendak? Silakan. Nah, sebagai eksistensi yang sempurna dalam dirinya, ya, ketiganya punya kesadaran, tetapi kesadaran ketiganya itu tunduk kepada kehendak Bapa, karena ada satu Elohim, ya toh? Hanya ada satu Elohim. Jadi Bapak Pendeta jangan memaksakan menarik Allah itu sama dengan Petrus dan Tristan. Ada berapa kesadarannya? Kita bisa dihitung kesadaran saya berapa, bisa dijelaskan, itu pun sulit. Sigmund Freud memberikan penjelasan bahwa kepribadian manusia itu hanya seperti gunung es. Lihat, bawa jauh lebih dalam. Allah itu jauh. Ini pakai Santo Agustinus itu. Saya terima. Itu Sigmund Freud. Sekarang saya bantah dari filosofisnya ya. Jadi bahasa Ousia yang nanti diterjemahkan menjadi subsistansi, ya subsistansi. Gini nanti ada, iya, ada substansi, ada subsistansi. Nggak ada. Gini, nggak ada. Berarti saudara salah. Ousia itu substansi, bahasa Latinnya. Makanya hipostasis, koinenya, persona Latinnya. Nanti Anda bantah, ya. Nanti Anda bantah. Saya terangkan dulu, ya. Ada Ousia, nanti bahasa Arabnya itu kan saat, ya kan? Nah, enggak. Ousia itu bahasa Arabnya hakikat. Gini, makanya dengar dulu dong. Kata substansi atau subsistansi, Bapak jangan bawa pengertian apa istilah zaman sekarang untuk diterapkan zaman dulu. Saya ahli bahasa. Berarti Anda ini nggak paham. Yang Tertullianus pakai itu, ya kan? Itu kalau diterjemahkan ke Latin itu ada subsistensi. Nggak ada. Dalam Tritunggal hanya ada dua istilah. Bahasa koinenya
ousia dan Makanya dengar dulu, hipostasis. Pak. Bahasa Oke. Latinnya Oke, itu substansi dan persona. Bahasa oke, itu Arabnya pemahaman Anda. zat, bahasa Arabnya hakikat dan oknum. Begini, Pak. Itu pemahaman Silakan. Anda. Nanti saya terangkan dulu ya. Oke, bisa tenang. Ini kita bahas filosofisnya. Udah nih mau acara nih, Las ya. Iya, kan begini, Bro Tristan. Hmm. Yang dimaksud substansi ini adalah pribadi sebenarnya. Karena kata substansi ini yang nanti akan membentuk kata subjek. Enggak. Substansi tidak subjek, tidak ada hubungannya. Tunggu. Diam. Saya pelajari Bapak gereja. Jadi diam dulu. Substansi enggak, nanti Bapak Pendeta makin jauh tersesat nanti. Substansi itu kalau di bahasa awamnya, substansi itu bahasa made of, terbuat dari apa? Substansinya apa? Ya toh? Oknum itu, pribadi itu adalah eksistensi kesadarannya yang sempurna. Kalau saya sebelah kanan tidak boleh disebut persona. Makanya dengar dulu. Anda kalau tidak dengar, makanya kita ini lagi berbicara pemikiran filsafat abad itu. Jangan Anda bawa pemikiran filsafat hari ini untuk diterapkan pada Protestan tidak, Martin Luther tidak suka filsafat loh. Bukan masalah itu. Kita kalau belajar teologi, kita itu enggak trik pada satu doktrin. Kita itu belajar segala hal. Makanya dengar dulu dong. Tadi kata istilah subsistensi aja, Anda baru pernah dengar kan? Tidak ada. Kasih saya linknya. Makanya Anda diam dulu. Saya bilang ini kan Anda langsung membantu. Udah dong, gantian nih mau anu nih acara nih, gimana dong? Gini bro, ini saya pendekin aja sebenarnya. Wawasan kita itu harus memiliki wawasan yang luas. Jangan terlalu. Iya, jadi jangan terlalu. Karena ini Bapak belum tahu aja. Kalau udah tahu pasti nggak akan bantah. Jadi saya jelaskan dulu. Karena saya tahu Pak, saya bantah. Dalam Tritunggal dalam Tritunggal itu hanya ada tentang substansi dan kita bukan lagi berbicara Trinitas. Ini lagi berbicara filosofis ya. Bahasa filosofis yang ada di dalam filsafat Helenistik zaman itu. Istilah-istilah Helenistik ini dipakai oleh kekristenan untuk menjelaskan tentang hakikat Allah. Istilah-istilah ini diambil kayak substansi, ada subsistensi, ini pun Bapak nggak paham. Nanti kata subsistensi ini diterapkan kepada Sang Firman. Dia ini bagian dari diri Allah. Dia karena substansinya Allah, maka dia disebut subsistensi. Anda nggak paham ini. Jadi Firman itu punya dua tahapan dalam dirinya. Sebagai logos dan sebagai sermo. Sermo ini bahasa Latin, betul kan? Sermo carofactus, sabda yang mengambil daging. Jadi sebelum sermo ini keluar dari dalam diri Allah, dia ini disebut logos, yaitu rasio. Rasio ini sesuatu yang dalam diri Allah, dia belum keluar. Ketika rasio ini keluar, ini disebut sermo. Nah, sermo yang keluar ini mengambil daging. Bahasa Latinnya sermo carofactus. Dan menjadi manusia. Istilah-istilah begini, ini Bapak belum pelajari, makanya saya bilang dengar dulu. Saya guru bahasa Latin, Pak. Pemerintah Bapak mau guru, kan Bapak hanya belajar bahasa. Tetapi istilah-istilah filsafat zaman itu, Bapak kan nggak pelajari. Tidak ada sermo perkembangan filsafat itu Anda nggak paham. Makanya saya lagi membahas, jangan pakai filsafat di zaman Aquinas, itu pemikiran filsafatnya sudah berkembang, Pak. Pemikiran orang ini kan berkembang. Dia terus mengembangkan pemikiran filsafat dari zaman ini, berkembang. Kan bahasa juga berkembang, kita akui itu. Filsafat Aquinas kan lebih berkembang dari Helenisme, kan? Iya, kan saya bilang tadi apa? Gini, tadi kan saya bilang begini. Istilah di zaman mula-mula ya, yang tahun 200-an ya, abad 2 sebelum Masehi, 100 ke atas itu ya. Itu pemikiran filsafatnya belum seperti di zaman Aquinas.
Jadi Bapak belum paham, makanya saya lagi bahas pemikiran filsafat Saya agama saya itu. tidak mengerti arah pembicaraan Bapak Pendeta ini ke Bukan nggak filosofi. ngerti karena Bapak nggak tahu. Enggak, Bapak Tentu banyak yang mengeluarkan itu banyak memakai istilah-istilah, istilah ini. banyak mengeluarkan istilah-istilah yang harus menahan diri saya untuk tidak berkomentar, tetapi terpaksa Gini saya Pak, komentar dan banyak lolos seharus lah karo Pak, faktus. Gini loh Pak Pendeta, oh, fokus coba gini Pak. masalahnya apa sekarang ini, fokus Loh, dulu. Anda jangan lari, saya mau jelaskan. Hmm. Hakikat itu sebenarnya kan berbicara tentang Allah yang Esa. Nah, Allah yang Esa ini nanti kalau dibahas di dalam pemikiran Ibrani, kenapa dia disebut Esa? Karena segala sesuatu bersumber dari yang satu, dari dia sendiri. Dia ini Esa. Nah, ini nanti dikembangkan dalam pemikiran. Oke, ya Ikhwan Pillah semuanya, sebenarnya di sini acara sudah mau mulai ya. Pihak Kristen ini yang sedang berdebat ini akan bertanya kepada Muslim, dan di antara salah satu narasumber adalah saya sendiri, di antara saudara-saudara Muslim yang lain, tapi mereka ini masih tetap semangat berdebat ya, menunjukkan bahwa mereka itu berbeda konsep ketuhanannya, dan memang konsep buatan manusia ya, makanya wajar terjadi kontradiksi. Dan di sini menunjukkan bahwa tidak memiliki pijakan yang kuat. Begitu ya. Ya, ini salah satu contoh bukti. Sebenarnya banyak sekali ya antar sesama mereka, sering sekali saling membedakan atau saling menjatuhkan, saling menyalahkan gitu ya. Sebagai kita Muslim, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menetapkan hidayah dalam diri kita, sehingga kita bisa beragama dengan agama yang hak, dengan agama yang benar. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah yaitu agama Islam, karena memang Islam hadir dari Sang Pencipta. Dan mengenai Allah Subhanahu Wa Taala terkait ketuhanan, alhamdulillah semua Islam sama, bahwa la ilaha illallah, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi memang Allah sendiri yang memperkenalkan tentang esensinya, tentang sifat-sifatnya, tentang af'alnya. Sementara mereka banyak hasil dari pemikiran mereka, pemikiran bapak-bapak gereja mereka, sehingga terjadilah perdebatan dan perselisihan. Ya, Ikhwan Pillah, sampai di sini dulu video ini saya cukupkan karena mungkin nanti makin jauh makin pusing. Cuman poinnya sudah kita dapat ya. Antara Oneness Pendeta Daniel dan Tritunggal Pendeta Pietro tidak ketemu endingnya, mereka terus bercakar-cakaran. Oke, baik, kita tutup dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma hdina ila siratal mustaqim. Allahumma hdina ila siratal mustaqim. Allahumma hdina ila siratal mustaqim. Allahumma sabit hidayatuna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.